Pembukaan Kongres ketiga Partai Nasdem Minggu malam meninggalkan momen tak biasa. Kongres yang dihadiri Presiden Joko Widodo dan pimpinan partai politik itu juga dihadiri mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Momen langka tersebut terjadi saat acara pembukaan Kongres berakhir. Jokowi yang didampingi Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menghampiri barisan depan untuk menyelami satu persatu tamu undangan dari sejumlah elit partai. Anies Baswedan yang termasuk berada di deretan barisan depan juga disalami Presiden Joko Widodo. Nampak saat bersalaman, Jokowi dan Anies terlihat berbincang sejenak. Jokowi pun tersorot kamera nampak menebar senyum. Malam hari ini, Tim TV One mengabarkan. Partai Nasdem adalah partai yang mengedepankan persatuan Indonesia. Iya, ini salah satu momentum yang menarik untuk kita ulik-ulik, kita bahas di pagi hari ini. Sudah bergabung bersama kami melalui daring, ada Prof. Effendi Ghazali, merupakan analis komunikasi politik. Selamat pagi, Bang Ege. Pagi Sera, pagi Alfat, selamat pagi para pemirsa. Iya, Bang, pagi-pagi kita semangat nih Bang untuk membahas sebenarnya makna dari pertemuan ya antara Presiden Joko Widodo bersama dengan Anies Baswedan. Sempat terjadi salaman, sebenarnya kalau dari makna salamannya, gesturnya itu apa Bang yang bisa diartikan? Karena selamat dan semangat pagi, kita bahas yang baik-baik saja dulu ya. Yang pertama, tentu saja selalu baik kalau orang saling bersilaturahmi. Ada alasannya, kata Anies, kenapa dia datang, karena diundang dan kemudian juga karena sama-sama satu perjuangan, kan jangan lupa ya, Nasdem itu yang boleh dikatakan pertama mengusung Anies Baswedan itu ya melalui rakernasnya, kemudian dideklarasikan bersama dalam konteks perubahan itu. Jadi itu dia datang dan mengatakan sama-sama berjuang. Yang kedua, jangan lupa meriah sekali juga sambutan buat Anies Baswedan di acara tersebut. Yang ketiga, tentu saja meriah juga sambutan buat Bapak Joko Widodo yang pakaiannya agak mendekati pakaian Nasdem pada hari itu. Biasanya kan pakai batik gitu. Jadi silaturahmi ini tentu sangat menggembirakan kita semua ya. Silaturahmi dari semua tokoh sesudah Pilpres yang cukup tajam. Karena kalau kita bicara Pak Jokowi dengan Anies, tentunya kita sedang berbicara tentang perubahan dan berkelanjutan gitu. Nah, dua-duanya menebar senyum. Kalau saya tidak salah, sesudah acara selesai itu ya, Pak Jokowi menyalami semua tamu-tamu yang berada di depan. Nah, yang agak menarik juga adalah baik Pak Jokowi maupun tuan rumah, yaitu Ketua Umum dari Partai Nasdem, yaitu Bang Surya Paloh, saya rasa mudah-mudahan saya tidak keliru, itu tidak menyapa Anies dalam sambutan masing-masing gitu. Betul. Jadi, karena mungkin lupa tidak menyapa, jadi kemudian salamannya menjadi hangat. Kurang lebih begitu, Sera dan Alfat. Hubungannya di mana, Bang? Kan salamannya senyum, tapi tidak sapa. Mungkin kan tidak perlu disapa juga, kan bukan pimpinan partai juga. Setuju. Jadi barangkali kan biasanya kalau kita berpidato secara bebas itu kita suka memperhatikan siapa saja yang hadir gitu ya. Alfat, Sera, dan mungkin para pemirsa juga kalau lagi pidato gitu kan suka lihat siapa yang hadir. Lalu kemudian menyapa sedikit. Mungkin karena lupa menyapanya, jadinya waktu salaman itu bicara sedikit tadi. Apa kabar? Maaf loh tadi saya lupa menyebutkan misalnya. Kan enggak apa-apa juga. Iya. Oke. Tapi Bang begini, masyarakat kan juga menyoroti ya paling tidak sebenarnya hubungan dari Joko Widodo dengan Anies Baswedan saat ini seperti apa sih? Tapi dijawabnya nanti ya, Bang, kita harus jeda terlebih dahulu. Kami segera kembali pemirsa. Kita lanjutkan dialog Prof. Ege. Yang menjadi pertanyaan saat ini adalah bagaimana sih sebenarnya hubungan dari Joko Widodo dengan Anies Baswedan, Prof? Supaya jangan terkesan antara dua orang ini saja, kita boleh lukiskan beberapa hubungan dalam politik Indonesia ya. Dulu Bu Mega dengan Pak SBY. Ya, Bu Mega dengan Pak SBY ditanya mau maju apa enggak, Pak SBY jawabannya enggak. Lalu ada masalah. Bu Mega dengan Pak Prabowo dulu ada janji untuk menerus selanjutnya mendukung Pak Prabowo, disebutlah perjanjian batu tulis ya. Kalau Bu Mega dengan Pak Jokowi kan Pak Jokowi seakan-akan lepas dari partainya. Kemudian kalau Pak Prabowo dengan Anies kan memang Anies menurut sepengetahuan saya memang pernah janji
nggak akan maju kalau berhadapan dengan Pak Prabowo. Kemudian Pak Anies dengan Pak Jokowi ini ada dua, saya rasa dimensi hubungannya. Yang pertama pada waktu itu dianggap seakan-akan Anies itu juga ingin maju ya dengan beberapa kebijakannya yang membuat dia menonjol waktu menjadi Menteri Pendidikan. Dan sesudah itu tentu saja selama masa kampanye Pilpres 2024 kita mendengarkan Anies memang membawa slogan atau moto perubahan yang mau tidak mau kan akan berhadapan dengan petahana begitu. Jadi hubungannya pada waktu yang terakhir ini adalah Anies akan telah mempertanyakan berbagai hal yang ada kaitannya dengan program Pak Jokowi ya. Dan tentu saja itu karena sekali lagi dia membawa bendera perubahan. Namun seperti yang disampaikan Anies kemarin, itu kan disebutkan sama dia bahwa kita ini sebangsa, kita ini saudara, ada saat di mana kita bisa berjalan bareng, ada saat di mana kita tidak bisa berjalan bareng. Tapi bukan berarti kemudian persaudaraan selesai, persahabatan selesai, harus dijaga terus. Itu saya baca loh. Jadi artinya, itulah dimensi-dimensi hubungan politik di tanah air kita terkait dengan Pilpres. Saya tidak hanya menyebut Pak Jokowi dan Anies, tapi agak lengkap tadi. Dan memang dalam Kongres Nasdem itu, Bang Surya Paloh juga mengatakan demikian, bahwa ada saatnya jalan bersama begitu ya, tetapi juga semuanya harus bersatu untuk menuju Indonesia emas, kurang lebih begitu. Itu yang menarik, Prof. Karena kalau kita lihat, apakah dengan adanya silaturahmi, salaman, saling senyum, lempar senyum ini membuat hubungan mereka menjadi semakin baik? Karena pada saat kemarin di Pilpres Anies berada di bawah bendera Nasdem juga. Tapi pas kita lihat di pidato di kongresnya, ada saling saut-sautan juga antara Pak Surya Paloh dengan Pak Joko Widodo. Apakah ini menandakan kondisi keintiman batin mereka ini membaik, atau justru sebaliknya kalau Prof melihat? Alfat ini sebetulnya sudah menyampaikan jawabannya sendiri bahwa pada saat bersama-sama tentu saja tokoh-tokoh itu cenderung kompak. Kemudian ketika berpisah, itu punya kenangannya masing-masing. Kalau kembali kita ambil pada apa yang terjadi pada Kongres Nasdem itu, kita bisa lihat bagaimana Pak Jokowi merasakan di hatinya tetap sama perasaannya gitu ya. Bahkan mengatakan sayalah ketua umum yang satu-satunya partai ketua umum partai yang saya payungi itu adalah Pak Surya Paloh gitu. Nah, jadi itu kan menunjukkan keakraban Presiden memayungi ketua umum partai satu-satunya itu Pak Surya Paloh. Tetapi dikatakan pada waktu itu karena hujan deras dan terlalu basah, mungkin masuk angin gitu. Nah, itu masuk angin kan juga menarik. Masuk angin dalam kaitannya kemudian dikaitkan dengan perubahan misalnya. Tetapi pada sisi lain, Pak Jokowi juga mengatakan, nah ini konteks untuk menjawab Alfat dan Sera tadi. Pak Jokowi mengatakan, yaitu bahwa biasanya itu kalau datang rame-rame, kemudian kalau pergi ditinggal rame-rame katanya. Jadi jangan sampai, atau dia percaya bahwa Bang Surya Paloh dan Partai Nasdem tidak demikian. Nah, yang mau saya katakan adalah menjawab pertanyaan Alfat tadi dalam konteks tertentu. Dulu Anies itu adalah calon presiden, dielukan di mana-mana begitu ya. Termasuk juga ketika datang ke Kongres Nasdem ini, kan juga banyak yang mengeluh-elukannya. Tetapi sekarang kita tahu Anies pun belum tentu bisa dapat tiket untuk Pilkada Jakarta. Gitu ya. Jadi mungkin bintangnya bisa meredup. Kita nggak tahu ya, seperti sekarang teman-teman kita lagi menunggu di KPU itu ya, KPUD ya, siapa saja yang datang. Nah, yang pada bagian lain, saya mau menyampaikan kepada Alfat, Sera, dan para pemirsa, menurut catatan saya, 54 hari lagi akan ada pelantikan presiden baru yang tentunya kita harap membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Dan ini adalah 54 hari Pak Jokowi akan menuju pada masa yang dia sebut tadi. Kalau pergi ya jangan ditinggal rame-rame lah, kurang lebih begitu. Jadi dua-duanya kita ingin mengatakan setiap tokoh itu ada masa pasang surutnya. Pada saat tertentu dipuji, dipuja, kemudian ada momentum seperti yang kita lihat pada hari-hari ini. Saya agak bingung. Kalau misalnya itu kepuasan terhadap pemerintah itu 85%, tetapi kok dalam 2-3 hari ini misalnya ya, bunyi yang kita dengar di media sosial ataupun yang diteriakkan mahasiswa dan civil society di jalan-jalan itu terasa kejam dan kasar sekali kalau menurut saya gitu. Jadi selalu ada pasang surut di mana orang itu dipuji dan pada waktunya juga bisa menerima kritik. Baik. Terima kasih banyak Prof. Ege sudah bergabung bersama kami, luar biasa loh makna yang disampaikan dalam
komprehensif gitu ya. Iya, Terima banyak kasih, Prof. ininya ternyata, banyak Yang penting sudut-sudut tuh- lainnya. yang Terima penting kasih. Ya, silakan terakhir. Asal salaman aja kita bahagia begitu ya. Baik, saya wakilin Baik, salamannya baik. di sini ya, Bang ya. Iya, kita salaman. Oh iya ya, saya juga Baik, dari sini terima buat kasih. para pemirsa. Baik, terima kasih Prof. Effendi Ghazali sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.